Lagi hari biasa di kota, segerombolan temen lagi siap-siap buat liburan bujang ala cowok-cowok. Vince susah banget bangun tidur, gara-gara masih patah hati abis diceraiin. Neil ninggalin cewek yang dia ajak kencan 2 malam, ceweknya ngomel-ngomel, dikiranya dia cewek bayaran. Graham juga ribut sama pacarnya, soalnya cewek dilarang ikut. Mikey juga ada masalah di rumah, istrinya tahu kalau pertemuan cowok-cowok ini seringnya pakai jasa PSK. Biar nggak diceraiin, dia nekat lem cincin ke jari istrinya pas lagi tidur. Terakhir, ada Matt yang punya toko komik. Dia sering ribut sama anak kecil gara-gara karakter fiksi. Hari ini, dia kasar banget sama anak kecil, sampai jendela tokonya dicoret-coret orang. Mereka ketemu di bar, pada ngomongin rencana weekend, kayak main golf dan sebagainya, tapi Vince masih aja manyun. Apalagi pas dia nemuin foto mantan istri di dompetnya. Sementara itu, Banksy telat gara-gara HP-nya ketinggalan di rumah, dan sialnya kuncinya juga ikutan ketinggalan. Jadi dia ke lockout, nggak bisa masuk. Temen-temennya pada nelpon, tapi nggak diangkat. Dikiranya cuma males-malesan. Nggak lama kemudian, minibus yang mereka sewa datang, dan ternyata sopirnya cewek. Neil langsung memberi nama julukan Candy, bikin si cewek gondok. Capek nunggu, mereka mutusin pergi tanpa Banksy, yang sekarang lagi galau di tengah jalan, karena van-nya mogok. Sampai tukang parkir aja ngetawain mobil bututnya. Pas lagi perjalanan, Candy juga kepo, kenapa mereka milih Moodley buat liburan. Soalnya itu desa terpencil di tengah hutan. Vince jelasin, mereka bakal nginep di rumah neneknya Mikey selama neneknya pergi. Neil langsung nambahin, bilang, kalau cewek di desa itu jumlahnya lebih banyak daripada cowok, jadi kemungkinan mereka dapat cewek bakal lebih besar. Beberapa jam kemudian, minibusnya mendadak ngerem. Ternyata jalanan diblokir sama bangkai binatang yang udah pada busuk dan isi perutnya berceceran. Awalnya cowok-cowok itu pada ogah ngapa-ngapain, tapi pas ngeliat Candy berusaha sendirian, Vince akhirnya nyoba bantuin. Sementara itu, Mikey cerita kalau neneknya lagi asik liburan di kapal pesiar, dan ada tukang lagi renovasi rumahnya, jadi si nenek nggak tahu kalau mereka mau datang. Tiba-tiba, HP-nya Vince bunyi. Itu mantan istrinya yang nelpon buat ngingetin tanda tangan surat cerai. Mikey juga dapat telepon, istrinya ngancem mau ngejual PlayStation-nya. Neil udah kesel sama keluhan-keluhan para istri, jadi dia langsung nyuruh semuanya nyimpen HP ke dalam tas, biar bisa fokus liburan. Beberapa waktu kemudian, sampailah mereka di Moodley. Cowok-cowok pada turun dan Candy pakai obat mata, soalnya matanya merah banget. Padahal ini baru mau sunset, tapi entah kenapa desa ini sepi banget. Kelompok mereka mulai muter-muter desa, terus nemu bola, langsung ditendang aja buat seru-seruan, gak sadar ada noda darah di bolanya. Gak nemu siapa-siapa, Graham mutusin Mikey yang bakal bobol rumah neneknya buat siapin tempat nginep, sementara yang lain pergi beli ciu. Di jalan ke pub, Matt misah dari rombongan, penasaran sama toko yang namanya Burning Witch. Isinya pajangan barang-barang serem semua. Dia juga lihat poster kampanye yang ada, cuman ada satu politisi cewek yang disponsorin sama merek sabun cuci, dan yang lain udah pada disobek-sobek. Sementara itu, Mikey nyari kunci cadangan di bawah patung kurcaci di taman neneknya, tapi dia nggak sadar ada tangan buntung di mesin pemotong rumput. Pas nemu kuncinya, Mikey baru ngeliat ada bekas tangan berdarah di pagar. Mikey nyoba ngintip ke belakang pagar, dan dia kaget banget ngeliat zombie pengantin lagi makan usus. Pas zombie itu ngeliat dia, zombie itu langsung ambil kapak dan mengejar Mikey. Di pub, Neil lagi boker di toilet, terus ngeliat cewek di bilik sebelah ngeluarin darah lebih banyak daripada menstruasi normal. Terus dia gabung lagi sama yang lain, nyium bau busuk di udara. Kelompok mereka ngobrol-ngobrol, nggak sadar ada mayat busuk di balik konter. Karena nggak dilayanin, mereka balik nyari Matt dan mereka ngeliat pengemis berkerudung di jalan. Mereka mikir mau ngasih koin atau enggak, tiba-tiba Sersan Gavin nyerang si pengemis, mau ngebunuh dia pakai pisau. Cowok-cowok ini langsung nolongin si pengemis, Vince ngelawan Gavin, tapi Gavin gampang banget ngebanting dia. Neil ikutan ngelawan, mukul dada si tentara, tapi Gavin malah ngelempar dia. Si pengemis ngambil pisau yang jatuh dan nusuk tangannya Neil. Gavin coba ngejelasin apa yang terjadi, tapi Vince malah pingsanin dia. Pas itu, Mikey datang dan mukulin kepala si pengemis pakai patung kurcaci, tapi ternyata kepalanya copot dan nongol wujud zombie yang serem banget. Mikey ngasih tahu kalau desa ini udah jadi tempat wabah zombie skala kecil. Dia terus nunjuk ke jalanan di mana ada cewek-cewek yang udah jadi zombie nyoba ngedeketin mereka. Mereka pun langsung kabur ke minibus sambil gendong Gavin yang pingsan, tapi ternyata Candy udah kena infeksi juga. Neil langsung nutup pintu minibus, terus mereka mutusin lari ke rumah neneknya Mikey.
Di jalan, mereka ngelihat tentara mati dan usus-ususnya terburai nancep di pagar. Neil nyamperin, mau ngambil pistolnya, tapi si tentara malah bangun dan bilang pistolnya udah kosong. Dia juga ngasih tahu jangan masuk hutan, terus dia malah ketawa pas Vince nanya, ada apaan di dalam sana? Tiba-tiba, si zombie pengantin nongol di belakang tentara itu dan belah kepalanya jadi dua. Teriak ketakutan, mereka langsung kabur sampai rumah neneknya Mikey. Tapi Mikey susah banget nemuin kuncinya di saku bajunya yang banyak banget. Teman-temannya langsung ambil ember cat yang ditinggal tukang, terus pada lempar-lemparin ke zombie-zombie itu, sambil ada zombie tukang salon udah mau nyerang Matt. Untungnya, Vince berhasil nyegat dia, disemprot pakai cat hitam. Akhirnya Mikey nemu juga kuncinya, terus mereka langsung masuk ke dalam rumah. Gerombolan zombinya langsung mundur. Suasana makin tegang, mereka nuntut penjelasan lebih lanjut. Ternyata, nggak ada yang bisa bertahan lama di desa itu buat nyari vaksin, dan sebagian besar gerombolan zombie nyari mangsa di hutan. Karena putus asa, cowok-cowok ini setuju buat ngambil minibus mereka. Neil yang suka ngaku-ngaku cewek pada nempel sama dia, jadi dia yang ditugasin buat mancing Candy keluar. Pakai bau lukanya, Neil berhasil bikin Candy keluar dari minibus, terus sisanya langsung masuk ke mobil. Tapi nahasnya, pas mesin baru nyala, dua zombie muncul dari belakang jok. Mereka langsung pada kabur lagi, terus Patrick coba ngambil tas isi HP, tapi zombinya juga mau ngambil. Mereka tarik-tarikan sampai talinya putus. Zombie satunya nyerang Patrick pakai kapak, tapi Patrick ngeles dan lari ke arah papan reklam. Si zombie berhasil nyusul dan nusuk kaki Patrick pakai kapak, tapi Patrick terus naik ke papan reklam yang nggak bisa diraih zombie-zombie itu. Pas ngecek tasnya, dia kecewa banget karena isinya ternyata bola golf. Sisa kelompok mereka pada dikepung zombie di jalan, nggak ada jalan kabur lagi. Tiba-tiba, Patrick dapat ide, yaitu mukul bola golf kayak baseball ke arah zombie-zombie itu, lumayan buat pengalih perhatian. Vince sama Matt ngumpet di toko mainan, sementara Gavin, Graham, sama Mikey masuk ke toko baju. Neil ngambil bola-bola golf yang berserakan buat dilemparin ke zombie, terus ngumpet di dalam rumah samping gereja. Tapi tiba-tiba ada yang mukul dia sampai pingsan. Di toko mainan, mereka lupa ngunci pintu dan akhirnya harus berantem sama zombie yang hampir aja nerobos masuk. Matt nemu banyak banget nitro fluid yang biasa dipakai buat mobil-mobilan remote control. Dia langsung nuang dikit cairan itu ke tangan zombie, terus dibakar pakai koreknya Vince. Di toko baju, Graham ngeliatin zombinya kebakar, tapi Gavin narik dia dari jendela, ngingetin mereka harus ngumpet. Mereka nyari-nyari di tempat itu, tapi lantainya ada noda-noda sama ada kepala buntung di rak. Di ruang ganti, ada zombie penjaga toko yang lihat mereka, dan Gavin langsung pakai peluru terakhirnya buat nembak si zombie. Tapi, sayangnya, suara tembakan itu malah bikin zombie di luar pada ngumpul. Sementara itu, Matt nemu walkie-talkie mainan, terus dipasangin ke mobil-mobilan remote control. Mobil-mobilannya dikirim ke jalanan, ngelewatin kaki zombie-zombie sampai nyampe ke toko baju. Mikey berhasil nerima walkie-talkie-nya, dan kedua kelompok ini akhirnya bisa komunikasi. Mereka sadar kalau Neil nggak ada sama mereka berdua. Dan ternyata Neil udah ditangkap zombie dan dia kini diikat di kursi. Di depannya ada kue yang didekorasi dengan bagian tubuh manusia dan langsung dimakan sama si zombie. Zombie itu kemudian motong jari Neil dan langsung dimakan pakai krim. Di papan reklame, Patrick stay cool gara-gara rekaman meditasinya, padahal zombie cewek itu sedang menebang tiangnya pakai kapak. Sementara kelompoknya sedang bikin rencana lewat walkie-talkie. Mickey naruh kepala buntung di mobil, terus Gavin nari-nari di jendela buat ngalihin perhatian gerombolan zombie. Pintu kebuka, mobil keluar, Vince nyetir ngelewatin zombie-zombie biar pada ngikutin. Terus, Mikey keluar toko buat nyari mobil yang bisa dipakai, dan dia nemu truk militer. Tapi kacanya nggak bisa dipecahin, meskipun dia udah coba berbagai macam cara. Saking frustasinya, dia malah nggak sengaja nyalain alarm mobilnya, bikin zombie-zombie pada balik lagi. Mikey terpaksa ngumpet di gedung terdekat yang ternyata itu adalah rumah jagal. Mikey jalan masuk ke dalam, nyoba nggak merhatiin bagian-bagian tubuh berdarah yang ada di mana-mana. Tapi dia malah nemuin tukang jagal zombie yang sedang motong-motong anggota tubuh manusia. Zombie itu langsung nyerang, ngelempar Mikey sampai keluar jendela. Rombongan lain mulai khawatir karena Mikey nggak balik-balik, jadi Matt sama Vince mutusin buat nyariin dia. Tapi sebelum itu, Matt nyoba bikin senjata penyembur api pakai cairan tadi sama beberapa mainan. Pas keluar, jalanannya sepi banget. Tapi tiba-tiba ada zombie yang nyerang dari belakang. Matt langsung bakar zombinya pakai penyembur apinya, bikin zombinya lari tunggang langgang. Tapi sayangnya,
Cairannya udah bocor kemana-mana, terus apinya nyamber sampai ke toko mainan dan meledak. Balik lagi ke Mikey, dia jatuh ke jalanan dan berhasil ngacir dari gerombolan zombie, sementara Vince sama Matt lari ke gereja. Di gereja, mereka berdua nemuin banyak potongan tubuh manusia. Ternyata tempat ini dulunya adalah markas militer, jadi mereka pakai walkie-talkie buat nyuruh teman-temannya ke sana. Terus duo ini nyari-nyari di tempat itu, dan mereka nemu lab tua yang sepertinya pernah dipakai buat eksperimen serem. Cowok-cowok yang di toko baju pada putusin buat dandan jadi cewek, biar bisa keluar aman, karena zombie-zombie itu cuma nyerang cowok doang. Sementara itu, si zombie pengantin berhasil nebang tiang papan reclaim, bikin Patrick jatuh. Zombie itu langsung mengejar dia, dan Patrick langsung lari ke minibus tapi nemuin si Candy megang stick golfnya. Dia langsung ambil stick golf itu dari Candy dan buru-buru nutup pintu, terus hajar zombie yang mengejarnya. Balik lagi ke trio yang dandan jadi cewek, mereka lagi ribet sama zombie yang mulai curiga, terus nonjok mereka. Tapi mereka bales, sampai kepala zombinya copot. Pas itu juga, Patrick nemuin mereka, terus mereka pergi ke gereja rame-rame. Sementara itu, Neil malah nantangin zombie itu biar makin deket. Pisaunya yang ada listriknya malah motong tali. Terus Neil ngambil pisaunya buat nyerang zombinya dan langsung kabur. Pas di pintu, dia ngeliat gerombolan zombie lagi ngejar dia, jadi dia manjat ke atap lewat jendela. Dari atas, dia ngeliat kelompoknya di pintu gereja, tapi pas mau melambaikan tangan, atapnya malah jebol. Terus dia jatuh ke ruangan yang isinya dancer-dancer eksotis yang udah jadi zombie, yang lagi pada makan. Para dancer itu pada berebut mau makan Neil, tapi Neil langsung kabur dan akhirnya ketemu lagi sama teman-temannya. Mereka langsung sembunyi di dalam gereja pas gerombolan zombie nyampe. Matt nyalain komputer dan layarnya nunjukin kalau seluruh desa ini udah diawasi. Terus politisi yang ada di poster nongol, nuntut laporan terkini. Pas ngeliat muka-muka asing, dia langsung tutup telepon. Tiba-tiba alarm di jamnya Gavin bunyi, ngasih tahu kalau fase 2 udah dimulai. Di luar, zombie-zombie cewek jadi lebih pinter, lebih cepat dan lebih aneh. Sementara Gavin jelasin kalau fase 1 adalah penyakit, disorientasi, sama psikosis. Si zombie kapak udah mulai ngebacok pintu, terus Gavin bilang dia nemu alat buat ngontrol eksperimennya. Katanya, alat ini bisa ngeluarin suara berfrekuensi tinggi yang nyakitin zombie, tapi cuma efektif setelah mutasi fase 2. Tapi pas tombolnya dipencet, ternyata nggak terjadi apa-apa. Gavin langsung panik, ngira udah nggak ada harapan lagi. Neil ngomel-ngomel, nyalahin Gavin karena semua ini gara-gara eksperimen bodoh yang dia lakuin buat politisi nggak jelas. Mereka pada saling salahin. Tiba-tiba Matt nemu satu kotak penuh bubuk cuci. Dan akhirnya ketahuan kalau ternyata politisi cewek itu sebenarnya cuma pengantar barang yang bagi-bagi bubuk cuci gratis berisi virus ke tiap rumah. Tiba-tiba Gavin muntah darah dan mati, terus di belakangnya ada neneknya Mikey, udah jadi zombie juga. Mikey sedih banget. Tapi dia cuma bisa diam ngeliatin Matt ngehajar neneknya dari belakang pakai stick golf. Habis pukulin neneknya sendiri, Matt trauma berat, langsung pergi ke lab buat nyendiri. Vince nyusul buat nenangin dia. Tapi pas nyampe lab, Vince malah ngeliat Matt dibunuh sama zombie gosong itu. Vince langsung kasih tahu ke yang lain, Mikey ngamuk, terus nyerang zombie itu buat balas dendam. Sementara itu, Banksy akhirnya nyampe Mudley juga, tapi dia nggak sadar ada zombie di dalam minibusnya. Sementara itu, mereka ngelawan zombie tadi rame-rame, terus yang lain megangin zombinya, sementara Mikey ngebunuh pakai senjatanya. Terus mereka sadar pintu utamanya udah diblokir gerombolan zombie, jadi mereka kabur lewat tangga, dan di sana mereka nemuin koridor dengan pemandangan yang bikin merinding. Semua mayat cowok ditumpuk jadi sarang zombie. Ada satu zombie yang melihat mereka, jadi mereka langsung pada kabur lagi, masuk kamar buat kabur lewat jendela, dan nyampe atap. Pas itu, Banksy ngeliat mereka, terus bawa tangga bekas tukang, tapi si bodoh ini malah ikutan naik buat gabung sama temennya. Dia nggak percaya pas diomelin, tapi dia tetap bantuin pas mereka mindahin tangganya buat nyebrang ke atap sebelahnya. Semua nyebrang dengan hati-hati, karena ada zombie yang nungguin di bawah, sementara Graham ketinggalan karena dia ngeblok pintu. Beberapa zombie berhasil ngedorong dia, jadi Graham buru-buru nyebrang juga, tapi zombinya ngegeser tangga dan bikin dia jatuh. Gerombolan zombie itu pun langsung nyerbu dan makan Graham. Teman-temannya langsung turun dan ketemu sama Banksy yang ternyata udah nyampe bawa mobil sewaan kecil. Mereka mulai pada ribut lagi, saling nyalahin, tapi Patrick nenangin mereka. Terus curhat kalau dia pengen hidup lebih lama lagi. Tapi tiba-tiba ada zombie datang dan langsung membunuh Patrick. Sisanya langsung pada ngacir balik ke minibus.
Pas mereka buka pintu, Candy langsung nyerang, tapi tiba-tiba dia berhenti pas ngeliat muka Vince. Vince manfaatin momen itu buat nonjok Candy, terus dia sama Neil nahan Candy. Tapi ada zombie lain nyamperin Banksy dan langsung membunuh dia pakai pecahan botol. Vince nyoba ngecek Banksy, sementara Neil yang udah kalap kemudian nonjok Candy sampai pingsan, terus dia nantangin gerombolan zombie yang lain. Teman-temannya maksa dia balik ke minibus, dan Vince langsung tancap gas buat nabrak zombie-zombie itu. Tiba-tiba mereka dengar suara Graham dari walkie-talkie. Ternyata dia udah dibuang ke sarang mayat, terus minta ditolongin. Mereka bertiga langsung balik dan siap-siap ngelawan pakai stick golf. Sementara itu, Graham nemuin remote control sistemnya dan langsung naik ke atas. Tapi pas dia ngeliat ada kabel yang copot, Graham buru-buru benerin dan langsung pencet tombolnya. Seketika itu juga speaker yang dipasang militer di seluruh kota nyala, bikin zombie-zombinya mendadak kaku. Graham akhirnya gabung sama teman-temannya, terus Neil ngambil remote-nya. Dia pencet-pencet tombolnya buat ngeledekin zombie-zombie itu. Terus dia lempar remote-nya balik ke teman-temannya, tapi malah jatuh dan terus rusak. Zombie-zombie itu pun pada bebas dan mereka langsung melarikan diri. Cole, seorang diri di ruangan gelap di London, sedang ngerekam pengalamannya ngalamin wabah zombie baru-baru ini. Dia ngejelasin kalau dia udah ngerusak puluhan nyawa buat perusahaan farmasi Engen, dan terus cerita pengalamannya dari awal, yang terjadi 2 bulan yang lalu. Direktur perusahaan, yaitu White, ngumumin RAK 295, obat penambah performa yang bisa bantu orang mengatasi stres sehari-hari. 30.000 relawan, termasuk Angela, ikutan uji coba awal, dan White yakinin media kalau obat mereka tidak memiliki efek samping negatif. Tapi sebulan kemudian, tahap terakhir uji cobanya gagal total. Semua relawan ngalamin efek samping parah, seperti demam tinggi, muntah-muntah, sama pendarahan internal. Cole cuma bisa nonton dengan shock pas subjek tes pada teriak-teriak kesakitan. Pas lagi ngecek-ngecek file, para ilmuwan sadar kalau Angela nggak pernah balik buat check up, berarti dia mungkin nggak kena gejala-gejala itu. Cole kudu langsung nemuin dia, soalnya dia bisa jadi kunci buat nemuin vaksinnya. Sementara itu, suaminya Angela, yaitu Joe, baru keluar dari penjara karena kurang bukti, tapi reputasinya udah hancur kena gosip media. Temennya, yaitu Steve, jemput dia, dan Joe setuju buat tinggal sementara di bengkelnya Steve. Balik lagi ke Cole, dia sama Billing, rekan kerjanya, pergi ke flatnya Angela, tapi ternyata kosong. Pas mereka lagi nyari-nyari, si pemilik flat datang. Langsung aja dihajar sama mereka berdua, sampai dia ngaku kalau Angela udah pergi 2 bulan lalu. Pukulan mereka nggak berhenti, tapi orang itu udah nggak punya info lain. Ngeliat Billing main kasar gini, Cole jadi inget semua orang yang dia bunuh pas kerja buat Engen, terus dia nyuruh Billing berhenti. Sementara itu, Angela lagi ngumpet sama abangnya, yaitu Matt, dan temennya, yaitu Kate. Mereka nggak tahu kalau ada agen perusahaan lain sedang mengintip mereka dari jauh. Angela pengen ketemu Joe buat tahu cerita lengkapnya, tapi Kate sama Matt ngerasa itu ide buruk. Abis itu, Matt pergi kerja di kantor polisi, dengar ada kerusuhan di pusat kota. Dia juga dengar ada rekan kerjanya yang diserang sampai pingsan pas OTW ke kantor. Tapi Matt tetap pergi buat lihat kerusuhannya. Di Engen, Cole sama Billing melaporkan hasil temuan mereka sejauh ini. Cole ngingetin White kalau dia mau cabut akhir bulan ini, karena udah nggak tahan sama kerjaannya ini. Tapi White malah ngalihin topik pembicaraan. Pas lagi ngomongin rencana selanjutnya, mereka dapat pesan dari agen yang tahu Angela ada di tempat Matt. Tapi, tiba-tiba rekamannya berubah jadi suara orang-orang teriak-teriak, jadi nggak jelas detailnya. Habis itu, mereka ngecek subjek tes pertama, yang ternyata alergi parah dalam waktu seminggu setelah disuntik dosis awal. 2 hari kemudian, badan sama sel-sel si subjek berubah total. Pas lagi pada ngumpul, pasiennya langsung kejang-kejang dan barengan dengan mati lampu. Terus dia bangun, nyerang semua orang di ruangan itu dengan cepat. Pas si zombie ini lompat-lompatin orang, penjaga pada coba nembak, tapi malah dokternya yang kena tembak. Si pasien yang udah jadi zombie beneran ngebunuh hampir semua kru dengan gigitannya. Pas dia nyerang Cole nembakin dia terus-terusan sampai pelurunya habis. Sempet ngira udah mati, tapi zombinya ternyata bangun lagi, terus gigit tangannya Cole. Cole bales mukul pakai pistol, tapi sekarang kru lain juga udah jadi zombie, terus mulai nyerang lagi sampai Cole pingsan. Balik lagi ke Matt, dia lagi ngiket kapalnya di dermaga bareng temennya, yaitu Jim. Tiba-tiba ada ledakan dari gedung deket situ. Mereka nelpon kantor buat minta bantuan, tapi nggak ada jawaban. Tiba-tiba bos mereka datang dan langsung kabur pakai kapal curian. Matt sama Jim balik ke kantor buat ngeliat apa yang terjadi,
Tapi ternyata mereka berdua doang yang tersisa di gedung yang penuh darah dan mayat. Monitor ngasih lihat kalau kota udah rusuh banget dan wabah zombie beneran terjadi. Sementara itu, Angela akhirnya bisa ngebujuk Kate buat keluar rumah, tapi mereka malah ketemu segerombolan polisi sama paramedis yang lagi berusaha nangkep zombie. Salah satu polisi malah kena gigit. Cewek-cewek ini balik lagi ke dalam, terus nonton berita yang nunjukin kekacauan udah ngerambah seluruh kota. Angela dapat pesan dari Matt, nyuruh mereka ketemuan di alamat tertentu, karena Matt udah kontak temennya yang bisa ngebawa mereka kabur pakai helikopter, tapi cuma muat 4 orang termasuk pilotnya. Sementara itu, Cole bangun, dia luka-luka tapi masih hidup. Dia nolongin satu-satunya ilmuwan yang kejebak di bawah lemari. Mereka ngintip di balik pintu, terus ngeliat si direktur juga udah kena infeksi, lagi dorong-dorong pintu mau masuk. Cole ngeliat lukanya sendiri, terus ilmuwannya ngasih dia 3 suntikan penekan virus, tapi cuma bisa nahan infeksi selama 18 jam doang. Mereka keluar ruangan, tapi Billing malah bunuh ilmuwannya karena dikira zombie. Billing sadar Cole udah ketularan, mau bunuh dia juga, tapi Cole keburu nembak duluan. Abis itu, Cole ngalamin flashback lagi. Terus dia nyoba pergi, tapi badannya malah jatuh kesakitan gara-gara virusnya mulai ngubah dia. Cole langsung nyuntik dirinya sendiri terus lanjut jalan. Nyampe lantai bawah, Cole ngeliat gerombolan zombie yang nyerang para pegawai dan dia pun langsung nembakin mereka semua. Dia terus ke parkiran, tapi di situ juga penuh zombie yang nyoba ngejar di antara mobil-mobil. Mereka cuma berhenti pas ada pengendara lain yang datang jadi santapan mereka. Zombie-zombie ini cepet banget larinya, tapi abis lari-larian, Cole berhasil dapetin mobil dan kabur sambil dikejar sama gerombolan zombie. Sementara itu, Angela sama Kate cabut naik mobil buat ketemuan sama Matt. Cole nyampe di situ, tapi nggak sempat ngejar mereka. Untungnya, dia masuk ke rumah dan nemuin peta yang mereka tinggalin sama plat nomor mobilnya. Balik lagi ke Joe, dia sama Steve lihat di TV kalau Inggris udah ngumumin keadaan darurat. Joe mau nyari Angela, tapi Steve bilang Angela mungkin lebih aman di tempat lain. Di jalanan, Angela sama Kate kejebak macet, karena semua orang pada mau kabur. Pas itu juga, zombie-zombie nyampe ke area ini juga, semua orang langsung lari tunggang langgang. Karena bingung, si cewek-cewek ini nabrak beberapa mobil buat kabur dari macet, ngasih kesempatan buat Cole ngikutin mereka lebih gampang. Sayangnya, ada zombie polisi yang lihat Cole dan langsung loncat ke atas mobilnya. Cole langsung nembak dadanya, tapi nggak mempan. Zombinya malah ngebales dengan cara nerobos masuk mobil lewat jendela penumpang buat nyerang Cole, yang coba melawan zombinya. Tapi zombinya nggak mati-mati, jadi Cole terpaksa ninggalin mobilnya, terus nyolong sebuah taksi. Pas keluar kota, Cole lihat zombie-zombie nyerang warga di mana-mana. Nahasnya, gak lama kemudian, mobilnya kehabisan bensin. Sekarang, Cole terkepung sama gerombolan zombie, jadi dia langsung lari ke hutan buat ngumpet. Sementara itu, mobilnya Angela sama Kate mulai ngadat, jadi mereka mampir ke bengkelnya Steve. Tapi di sana mereka malah ketemu Joe. Joe sakit hati gara-gara Angela cuekin dia, terus cewek-cewek ini makin bete pas denger mobilnya gak bisa dibenerin. Angela ngomong mereka harus nemuin Matt sama helikopternya, tapi Joe ngotot semuanya harus stay di situ, karena di luar bahaya banget. Mereka pada ribut, dan tiba-tiba ada yang menggedor pintu. Semuanya ngumpet, sementara Joe bukain pintu hati-hati. Dan ternyata itu adalah Lavinia sama Jeffrey yang kabur dikejar zombie. Gak lama kemudian, zombie yang mengejar mereka jebolin pintu, tapi Steve langsung nembak dan hajar zombinya. Lavinia sama Jeffrey bilang mereka harus buru-buru cabut, karena semua orang udah ninggalin kota, dan gak ada harapan buat selamat di sini. Tapi masalahnya, helikopternya gak muat buat bawa mereka semua. Sementara lagi ngebarikade pintu yang jebol, Cole nyampe bengkel juga. Tapi dia mulai kesakitan lagi, jadi dia pakai suntikan yang kedua. Terus dia masuk pas zombie-zombie juga ikutan nerobos. Cole nyuruh semuanya ngumpet, sementara dia sama Steve ngelawan zombie. Terjadi pertarungan brutal, mereka mukul-mukul zombie sampai gak ada yang tersisa. Nahasnya, pas lagi ricuh, tangannya Jeffrey kegigit zombie. Sementara itu, Matt sama Jim lagi jalan-jalan di kantor polisi dan mereka nemuin rekan kerja yang udah pada jadi zombie. Mereka langsung kabur, dikejar-kejar zombie. Jim ketangkap zombie, tapi mereka berhasil lolos dan naik ke perahu lain buat kabur. Untungnya, zombie-zombinya nggak ngejar, mungkin mereka nggak bisa berenang. Jim minta Matt bunuh dia aja sebelum telat, tapi Matt gak tega ngebunuh teman sendiri. Balik lagi ke bengkel, Cole langsung potong jari Jeffrey yang kena gigitan biar infeksinya nggak nyebar. Terus dia ngusulin ide pakai helikopter buat nganterin semua orang, bolak-balik gitu.
Tapi Joe nggak suka idenya. Takut pilotnya nggak balik lagi, dia milih naik van aja sama Angela. Cole nggak mau, sehingga terjadi cekcok lagi di antara mereka. Angela pergi biar nggak ikutan emosi, terus Cole nyusul buat nunjukin ID kantornya, bilang cuman Angela yang bisa ngehentiin wabah ini. Angela sebel banget jadi kelinci percobaan, dia pergi ke ruangan lain buat mikir-mikir dulu. Nggak lama kemudian, Joe nyusul buat nenangin dia. Angela cerita soal kemungkinan vaksinnya, terus ngaku kalau dia lagi hamil dan mau ngejaga bayinya. Joe langsung janji bakal jadi bapak yang baik dan akhirnya mereka baikan. Cole nguping pembicaraan itu dari balik pintu, terus dia flashback ke masa dia harus ngebunuh cewek hamil, cuman gara-gara disuruh. Habis itu, Cole ngumumin mereka bakal pergi pakai van-nya Steve. Pas lagi siap-siap, Joe bilang ke Cole kalau dia nggak bakal biarin anak dan istrinya jadi kelinci percobaan. Tiba-tiba, gerombolan zombie jebol masuk. Lavinia sama Jeffrey langsung nyekap Kate biar bisa naik helikopter duluan. Zombie-zombie masuk ke bengkel, Cole langsung nyoba ngelawan, bunuhin mereka pakai kapak sama pistol. Sementara Angela sama Joe bawa van dan yang lain pada ngacir. Pas dikepung, Cole nembak drum bensin dan langsung meledak. Tapi sayangnya, zombie masih aja datang, sehingga Cole terpaksa kabur pakai motor. Sementara itu, Matt sama Jim berhasil nyampe di tempat ketemuan, tapi Matt terpaksa ninggalin Jim di kapal karena Jim udah mulai berubah jadi zombie. Matt langsung lari ke helikopter, tapi taunya malah ada darah di mana-mana dan kokpitnya kosong. Dia langsung menghubungi markas pakai radio di helikopter, terus dikasih tahu kalau dia cuma punya waktu 12 jam buat nyampe ke tempat evakuasi. Tiba-tiba, Jim nyerang Matt. Matt gak tega bunuh temennya sendiri, jadi dia kabur dan ngumpet sampai Jim pergi. Pas lagi nyari tempat persembunyian baru, kelompok mereka tiba-tiba diserbu zombie. Jeffrey sama Lavinia langsung sembunyi di dalam gedung, terus pas lagi ricuh, Steve malah kena gigit. Kate memohon-mohon biar dibolehin masuk, tapi Lavinia nolak mentah-mentah. Tapi Jeffrey merasa kasihan, jadi dia bukain pintu. Pas Kate masuk, dia nampar mereka berdua, ngomel-ngomel sama kelakuan mereka yang egois. Gak lama kemudian, Joe sama Angela datang juga. Joe langsung sedih banget ngelihat temennya sekarat. Cole juga nyampe, terus Joe ngancem dia pakai pisau, tapi Cole natap mata Joe dan tahu kalau Joe nggak bakal tega ngebunuh orang. Terus Cole ngasih pistolnya ke Joe buat dikasih ke Steve. Pamitan sama Steve sebelum Steve bunuh diri, biar nggak berubah jadi zombie. Abis itu, Cole bawa kelompoknya kabur pakai van, tapi baru aja jalan beberapa kilo, Angela minta berhenti karena dia berubah pikiran. Cole berusaha ngingetin dia kalau Angela satu-satunya harapan umat manusia, dan tiba-tiba ada gerombolan zombie datang lagi. Cole langsung tancap gas buat kabur, tapi jalanannya rusak banget, sehingga van-nya kemudian nabrak. Joe nyolong pistol Cole pas semua lagi panik, terus mereka ninggalin mobil, tapi Kate gak bisa ikut, karena ada besi yang nancep di lehernya. Pas gerombolan zombie nyampe van, mereka langsung nyerbu Kate. Abis itu, Joe ngancem Cole pakai pistol, bilang Angela bakal ikut dia. Tapi kematian Kate bikin Angela berubah pikiran, dia mutusin buat ikut keilmuan aja. Cole kemudian mukul Joe sampai pingsan dan kemudian digendong. Akhirnya mereka nyampe di tempat helikopter, tapi pilotnya udah ngacir. Mereka kemudian ketemu sama Matt, terus Matt bilang kalau zombinya takut air, jadi mereka bisa kabur pakai kapalnya. Pas lagi jalan ke sungai, jarinya Jeffrey yang kegigit tadi terlihat udah mulai ngerubah dia jadi zombie. Mereka mau bunuh Jeffrey, tapi Lavinia malah nyandra Angela, minta Cole bantuin suaminya. Untungnya, Joe mukul Lavinia dari belakang buat nyelamatin Angela, terus Cole nembak kaki Lavinia biar nggak bisa ngejar. Suara tembakannya kedengeran sama gerombolan zombie yang langsung nyerbu pasangan itu dan ngehabisin mereka berdua. Sisa kelompoknya akhirnya berhasil nyampe ke sungai, tapi Jim tiba-tiba nyerang Matt. Joe langsung mendorong zombinya dan mulai berantem sama Jim, dan akhirnya Jim bisa dikalahin meskipun dengan susah payah. Tapi sayangnya, Joe kena gigit juga, jadi dia nyuruh si kakak beradik itu buat pergi tanpa dia. Angela pamitan sama Joe, terus dia sama Matt kabur naik kapal. Abis itu, Cole sama Joe balik ngelawan lagi. Gerombolan zombie langsung mengejar mereka. Mereka berusaha ngelawan sebisa mungkin, tapi Joe kesakitan gara-gara virusnya dan akhirnya mati juga. Cole berhasil ngedorong zombie yang cukup banyak dan ngumpet di dalam gedung, terus ceritanya balik lagi ke awal. Dia mutusin gak pakai suntikan terakhirnya sebagai hukuman atas kekacauan yang dia bantu ciptain. Terus dia ngambil gergaji mesin dan balik keluar buat ngelawan semua zombinya. Malam-malam di Inggris, 3 aktivis hak asasi hewan nyelonong masuk ke Cambridge Primate Research Center,
tempat simpanse lagi diuji coba pakai video-video kekerasan manusia. Pas aktivis lagi jepret-jepret foto, seorang ilmuwan nemuin mereka dan buru-buru mau manggil satpam. Sayangnya, si aktivis berhasil nyegat dia tepat waktu, terus nyekap dia. Si ilmuwan mohon-mohon sama mereka, soalnya simpanse-simpanse itu kena virus ganas namanya Rage, yang nularnya cepet banget. Tapi para aktivis ini pada nggak percaya, terus ngelepasin salah satu simpanse. Dan bener aja, si simpanse langsung nyerang dan gigit si cewek. Sementara simpanse lain pada ngamuk di kandang, si cewek mulai muntah darah ke lantai dan ke muka temennya. Ilmuwan bilang mereka harus bunuh dia, tapi udah telat. Si cewek berubah jadi zombie dan nyerang semua orang di ruangan itu. 28 hari kemudian, Jim bangun dari koma di rumah sakit. Dia keluar kamar, celingak-celinguk nyari orang, tapi nihil. Yang ada cuma kekacauan di mana-mana. Habis sambil minum dari mesin minuman, dia keluar gedung buat eksplorasi London. Ternyata sama aja, kotanya kosong melompong, cuman ada puing-puing di mana-mana. Pas nemu koran, dia baru tahu kalau warga Inggris udah pada ngungsi massal. Di papan pengumuman gede, ada ribuan pengumuman orang hilang. Jim masuk ke gereja, nemuin pesan-pesan aneh di dindingnya. Pas nyampe di ruang utama, dia kaget banget ngelihat isinya mayat-mayat busuk semua. Dia nyoba manggil-manggil, dan ada beberapa orang tiba-tiba gerak, natap dia dengan ekspresi datar. Tiba-tiba pastornya muncul, tapi ternyata udah jadi zombie dan mau nyerang Jim. Jim nyoba ngehantam dia pakai tas isinya minuman, tapi nggak mempan, jadi Jim langsung lari aja. Zombie-zombie lainnya juga pada keluar dari gereja, ikutan ngejar Jim. Jim lari sekenceng-kencengnya sampai pom bensin. Di sana ada dua orang, yaitu Mark sama Selena, mulai ngelemparin bom molotov ke zombie-zombie itu sampai bikin pom bensinnya meledak. Setelah itu, mereka bawa Jim ke markas mereka, toko permen terbengkalai di bawah tanah London. Pas Jim cerita dia koma gara-gara kecelakaan mobil, Selena ngasih tahu kalau ada virus ganas yang lolos dari pusat penelitian dan nyebar nggak terkendali, bikin orang jadi zombie dan ngancurin negara Inggris. Kebanyakan orang udah mati atau kena virus, tentara kewalahan, pemerintah juga udah bubar. Jim pengen ke rumah ortunya buat ngecek keadaan mereka, meskipun Selena udah ngingetin kalau kemungkinan besar mereka udah mati. Akhirnya Selena sama Mark setuju buat nemenin Jim, biar mereka tetap bareng-bareng. Paginya, tiga sekawan ini jalan pelan-pelan ngelewatin London yang udah sepi banget, tapi mereka bisa nyampe rumah ortunya Jim dengan selamat. Jim sedih banget pas tahu ortunya udah bunuh diri biar nggak jadi zombie. Jim sedih banget, Selena sama Mark nyoba nenangin dia. Mereka bilang, harusnya Jim bersyukur keluarganya meninggal dengan tenang, soalnya mereka harus ngelihat keluarga mereka sendiri berubah jadi monster. Mereka nginep di rumah itu, tapi Jim gak bisa tidur, terus nontonin video-video lama keluarganya. Tiba-tiba dua zombie lompat masuk lewat jendela buat nyerang Jim. Jim ngelawan mati-matian sambil teriak-teriak, bikin Mark sama Selena langsung datang membantu. Mereka berdua ngalahin dua makhluk itu dengan brutal. Abis itu, Selena ngecek Jim, mastiin dia nggak kena gigit dan nggak ada setetes pun darah zombie masuk ke mulutnya. Tapi sayangnya, ternyata si Mark yang justru kena, luka di lengannya penuh darah zombie. Tanpa ragu-ragu, Selena langsung bacok Mark sampai mati pakai goloknya. Terus bilang mereka harus segera pergi karena zombie bakal datang lagi. Setelah mandi, ganti baju, dan ngumpulin perbekalan yang mereka bisa temuin di rumah itu, Jim sama Selena cabut dari situ. Selena ngingetin Jim, kalau ada yang kena infeksi, harus langsung dibunuh, nggak peduli saudara atau teman. Gak lama kemudian, mereka lihat lampu-lampu kedap-kedip dari apartemen deket situ, terus mereka pergi ngecek. Gedungnya udah hancur banget dan lobinya penuh gerobak, mereka panjat aja gerobaknya buat nyampe tangga. Tangganya banyak banget, pas berhenti istirahat, mereka dengar teriakan zombie yang udah masuk ke gedung. Zombie-zombinya juga lompat-lompatin gerobak buat naik tangga, jadi Jim sama Selena buru-buru naik ke atas. Abis naik beberapa lantai, mereka kaget ada cowok pakai baju pelindung menghalangi jalan, terus ngasih tahu nomor dan lokasi apartemennya. Si cowok ini malah berantem sama zombie-zombie, ngehadang pakai perisai sambil mukul-mukulin pakai tongkat. Jim sama Selena nyampe apartemennya, tapi cewek di dalamnya nggak mau bukain pintu sampai si cowok balik dengan selamat. Begitu semuanya udah masuk, Frank sama anaknya, yaitu Hannah, ngenalin diri, nyapa mereka dengan ramah. Ini adalah apartemen yang lampunya nyala-nyala tadi, dan Frank seneng banget sinyalnya akhirnya narik perhatian orang lain. Besoknya, Frank ngasih lihat semua panci di atap ke Jim, bilang udah lama nggak hujan. Perbekalan makin menipis tiap hari, kalau gini terus mereka nggak bakal bisa bertahan lama di apartemen ini. Terus, Frank kasih denger siaran radio militer yang berulang-ulang.
bilang kalau tentara nawarin perlindungan buat yang selamat di luar Manchester. Bahkan ngasih tahu kalau mereka udah punya jawaban buat virusnya. Frank pengen ke sana, tapi Selena curiga. Takutnya jebakan atau rekaman lama yang udah nggak berlaku lagi. Hannah kasih pidato yang bikin baper, akhirnya semua yakin buat nekat nyoba. Terus mereka naik taksinya Frank buat ke Manchester, bawa semua perbekalan yang mereka bisa. Pas ngelewatin London, mereka ngelihat semua kehancuran sama mayat-mayat berserakan di jalan. Pas nyoba lewat terowongan, jalannya diblokir mayat sama mobil ringsek, tapi Frank nekat nerobos aja. Mereka berhasil lewatin reruntuhannya, tapi ban mobilnya kempes. Pas keluar buat ganti ban, mereka dengar suara aneh, terus tiba-tiba ratusan tikus lari ke arah mereka. Mereka pada sadar kalau zombinya juga pasti ikutan datang. Gak ada waktu buat pakai alat-alat, jadi orang dewasanya ngangkat mobilnya sementara Hannah ganti ban. Mereka udah bisa lihat bayangan zombie-zombie mendekat, terus zombie-zombinya manjat-manjatin mobil ringsek, tapi untungnya ban mobilnya berhasil diganti dan mereka berhasil kabur. Mereka nyetir selama beberapa jam, terus pas nyampe di pedesaan, mereka berhenti di warung burger buat ngambil bensin dari truk yang udah ditinggalin. Jim kepo, pengen masuk ke dalam dan nemuin keluarga yang udah mati. Tiba-tiba, ada zombie anak kecil nyerang Jim. Dia pun terpaksa bunuh biar bisa selamat. Habis itu, mereka lanjut jalan lagi ngelewatin pedesaan, masih cakep banget pemandangannya. Pas berhenti makan malam, mereka ngeliatin kuda-kuda lari-larian kayak nggak ada beban hidup. Selena bilang ini lebih baik dari yang dia bayangin, dan dia nyium pipinya Jim. Malamnya, mereka nginep di kastil tua yang udah hancur. Hannah sama Jim gak bisa tidur, terus bangunin Selena, nanya gimana caranya bisa tidur nyenyak. Selena ngasih obatnya ke mereka. Paginya, Jim kebangun dan ngeliat dia sendirian. Jim langsung panik. Tiba-tiba Frank bangunin dia, ternyata semua itu cuma mimpi buruk. Besoknya, mereka lanjut jalan lagi, dan mereka bisa lihat Manchester kebakar dari kejauhan. Akhirnya mereka nemuin blokade yang ada di pesan itu, tapi cuman ada truk sama peralatan militer, gak ada orang sama sekali. Selena ngajak pergi aja, tapi Frank gak mau nyerah, dia tetap nyari-nyari di area itu. Saking keselnya, pas dengar suara burung gagak, dia nendang tembok biar burungnya pergi. Tapi ternyata burungnya lagi makan zombie. Pas gerak, darahnya jatuh ke mata Frank. Frank langsung tahu apa yang bakal terjadi. Dia bilang ke Hannah kalau dia sayang banget sama dia, terus nyuruh Hannah buat jauhin dia. Hannah masih nyoba deketin, tapi pas virusnya mulai bereaksi, Frank ngedorong anaknya sampai jatuh. Terus dia mundur sambil mulai berubah jadi zombie. Selena nyuruh Jim buat bunuh Frank, sementara dia megangin Hannah. Tapi Jim gak tega bunuh temennya, dan dia malah diam aja. Untungnya ada tentara datang dan langsung nembakin Frank sampai mati. Abis itu, tentara-tentara itu bawa Jim, Selena, sama Hannah ke mansion aman di hutan, tempat beberapa tentara yang selamat bikin markas baru, lengkap sama pertahanan anti-zombie. Pimpinannya, Mayor West, nyapa mereka ramah dan nawarin makanan sama mandi. Abis pada beres-beres, Hannah ditinggal tidur, terus Selena malah nangis-nangis depan Jim. Jim nyoba nenangin dia pakai ciuman, awalnya Selena balas juga, terus dia sadar dan langsung pergi. Terus Jim nyamperin Mayor West, nanya soal jawaban atas infeksi yang diomongin di pesan radio itu. Tapi ternyata mereka nggak punya obat ataupun vaksin. West malah bilang jawabannya adalah semua rencana keamanan ekstra yang udah dipasang di sekitar rumah dan stok makanan di dapur. West juga bilang dia bahkan nangkep satu tentara zombie yang dirantai di halaman buat diteliti. Jim ngerasa itu kejam banget, tapi West bilang dia pengen tahu apa yang bikin zombie mati kelaparan. Siapa tahu itu adalah jawaban yang mereka butuhin. Malamnya, kelompoknya Jim makan bareng sama tentara-tentara, tapi mereka agak gimana gitu lihat kelakuan tentara yang kasar banget. West ngehujat cowok yang masak gara-gara salah dikit, dia juga nganggap Hannah bisa gantiin tugas masak. Tiba-tiba alarm bunyi, semua tentara langsung keluar buat ngelindungin mansion dari serangan zombie. Pasukannya cepet banget ambil posisi, terus nembakin zombie sampai mati. Mereka juga pakai senjata canggih yang bikin ledakan gede, ngalahin musuh cuman dalam beberapa menit doang. Pas balik ke dalam, Mitchell nyoba macem-macem sama Selena, dan Jim langsung nolongin. Tapi Mitchell gampang banget ngalahin Jim, terus Sersan Farrell harus nonjok Mitchell biar berhenti. West kemudian datang dan nyuruh semua orang bersihin mayat-mayat zombie. Abis itu dia ngobrol 4 mata sama Jim. West cerita kalau beberapa hari lalu dia nemuin tentara namanya Jones mau bunuh diri karena ngerasa gak ada harapan. Buat ngasih harapan lagi, West janjiin pasukannya bakal bawa cewek-cewek buat berkembang biak setelah berhasil ngebunuh semua zombie. Dan itulah tujuan sebenarnya dia ngirim pesan radio itu. Dengar itu Jim langsung kaget.
buru-buru nyari Hannah sama Selena buat diajak kabur, tapi mereka malah dikeroyok sama para tentara. Farrell nyoba belain mereka, dia juga nggak setuju sama rencana gila Wes, tapi dia malah ikutan ditangkap. Jim sama Farrell dikurung bareng, terus Farrell bilang kalau infeksinya nggak mungkin nyebrang laut, jadi pasti dunia luar baik-baik aja, dan cuman Inggris yang diisolasi biar infeksinya nggak nyebar. Dengar itu Jim jadi punya sedikit harapan. Paginya, Mitchell sama Jones bawa tahanan ke hutan buat dieksekusi di dekat tumpukan mayat. Farrell ngomel-ngomel karena mereka begitu tega sama temannya sendiri, terus mereka pada ribut. Jones mau nembak aja biar cepet, tapi Mitchell mau nusuk-nusuk biar puas. Jones yang gak sabaran, langsung nembak aja. Farrell tewas, tapi tangannya Mitchell kena tembak juga. Pas Mitchell lagi ngamuk-ngamuk ke Jones, Jim langsung menghilang. Begitu tentara-tentara itu sadar, mereka langsung nyariin Jim. Tapi ternyata dia pura-pura jadi mayat di tumpukan mayat-mayat. Jim akhirnya berhasil kabur dengan cara ngeloncatin tembok, ninggalin bajunya di situ. Tentara-tentara lihat, tapi mutusin buat biarin aja. Mereka mikir Jim gak bakal selamat dari zombie-zombie di luar sana. Pas Jim kabur ke hutan, dia keselip dan jatuh. Pas ngeliat ke atas, dia kaget banget lihat ada jet terbang lewat. Berarti teorinya Farrell itu bener, kalau dunia luar baik-baik aja. Di mansion, para tentara itu mau ngasih Selena sama Hannah gaun cantik-cantik, persiapan buat malam pertama gitu. Selena nyoba ngelawan, tapi percuma, jadi dia ganti taktik. Dia nyium salah satu tentara sambil ngegombal, minta waktu buat ganti baju dengan tenang. Tentara-tentara itu nurut aja, dan setelah mereka keluar, Selena ngasih Hannah obatnya dia, biar pengalamannya nggak terlalu traumatis. Tapi si tentara nggak sengaja nguping percakapan mereka, terus langsung masuk lagi ke kamar. Tapi belum sempet ngapa-ngapain, alarmnya bunyi lagi. Ternyata Jim yang nyalain alarmnya dengan sengaja di blokade itu. Gak lama kemudian, Wes sama satu tentara datang dan nyari-nyari di sekitar situ. Jim pelan-pelan ngendap-ngendap, terus nyerang si tentara sampai pingsan. Pas Wes sadar temennya hilang, dia celingukan dan nemuin mayatnya di dalam jeep. Karena ketakutan, dia pun langsung nembak-nembakin gak jelas. Terus dia coba kabur pakai jeepnya, tapi ternyata mobilnya udah dirusak. Pas banget saat itu ada zombie loncat ke atas mobil. Wes langsung nembak dia sebelum keluar dan bunuh zombie-zombie yang lain. Setelah selesai, dia langsung balik lari ke mansion. Sementara itu, Jim juga balik ke mansion. Pakai senjata yang dia colong dari jeep, dia ngelepasin zombie yang dirantai, terus si zombie langsung lompat ke jendela, nyerang tentara-tentara yang jagain cewek-cewek itu. Selena langsung bawa Hannah pergi, zombinya muntahin darah ke tentara dan ngejar Jones. Si tentara pertama akhirnya juga jadi zombie. Selena sama Hannah nyoba keluar dari rumah, tapi dihadang sama Mitchell. Tiba-tiba Jones lari lewat dikejar zombie, jadi Mitchell nyuruh tentara buat ngejar mereka, sementara dia ngurusin cewek-cewek. Jones berhasil ngumpet di dapur, pas zombie mau nangkep dia, temennya Mitchell datang buat nembak zombinya, tapi dia malah ditubrukin sama zombie baru, dan akhirnya ketularan juga. Jim seneng banget ngeliatin ini semua dari jendela, sementara Jones nangis di dalam lemari karena nggak bisa bantu. Setelah zombie-zombie pergi, Jones nyoba kabur, tapi ketemu Jim dan langsung dibunuh. Abis itu, Jim masuk ke pintu rahasia buat ngumpet dari zombie-zombie yang pada naik tangga. Di lantai atas, Hannah berhasil kabur dari Mitchell dan masuk ke ruang ganti. Dia nemu foto bokapnya di antara barang-barangnya. Pas dengar ada zombie datang, dia ngumpet di balik cermin. Zombinya bingung sama bayangannya sendiri dan akhirnya pergi. Sementara Jim lari-lari di mansion nyariin cewek-cewek itu. Dia masuk ke kamar, terus nemuin tentara lagi ngumpet karena pelurunya habis. Jim cuek aja sama permintaan tolongnya, langsung loncat keluar jendela, ngebiarin tentaranya dimakan zombie. Sambil lari di atap, Jim ngeliat kamar tempat Mitchell mau macem-macem sama Selena, terus dia masuk lewat jendela. Mitchell langsung nyekap Selena, tapi Jim tetap lompat ke dia, bikin Mitchell ngelepasin Selena, terus menghajar dia habis-habisan. Mitchell gak sempat ngelawan, kepalanya langsung dibenturin ke tembok sama Jim, terus dibanting ke lantai sampai matanya hancur. Selena yang lihat kejadian itu langsung ambil goloknya, hampir aja ngebunuh Jim, karena dia ngira Jim juga zombie. Tapi untungnya dia ragu-ragu dikit, terus Jim bisa buktiin kalau dia baik-baik aja. Tapi tiba-tiba Hannah ngehantam Jim pakai vas bunga. Dia juga ngira Jim udah ketularan. Untungnya Jim baik-baik aja dan mereka bertiga langsung kabur dari gedung itu. Pas mau naik taksinya Frank, ternyata ada Wes di dalamnya. Dia mau balas dendam buat anak buahnya, terus nembak Jim. Hannah langsung mengemudikan taksi mundur nabrak gedung. Zombie yang tadi dirantai berhasil mecahin kaca belakang, terus nyeret Wes keluar. Hannah langsung tancap gas bawa Jim sama Selena,
sambil si zombie ngebunuh West. Gerbang mansionnya udah dikunci, tapi Hannah langsung nerobos aja. Ingatan Jim agak kabur dengan apa yang terjadi setelahnya, tapi dia inget Selena ngasih dia CPR di rumah sakit sambil nangis-nangis minta dia bertahan hidup. 28 hari kemudian, kita lihat trio ini udah tinggal di desa. Selena sibuk jahit kain banyak banget, terus pas dengar suara pesawat, mereka lari keluar sambil bawa kain-kain itu. Ternyata Selena bikin tulisan gede banget dari kain buat minta tolong. Pesawatnya ngeliat tulisan itu, terus puter balik buat nyelamatin mereka. Di tengah kota, makhluk kayak zombie yang dipanggil Rotters lagi pada ngamuk, ngebunuh dan makan orang di mana-mana. Semua orang pada lari nyari tempat ngumpet, tapi ada satu reporter yang masih ngeyel ngeliput. Akhirnya, si Rotter nangkep dan ngebunuh dia sama kameramennya. Jalanan jadi ancur-ancuran, Rotter-Rotter ini juga kayaknya lumayan pinter, bisa mecahin jendela buat nyamber orang yang lagi ngumpet. Ada cewek nyoba mati-matian buat ngehindarin bahaya sambil teleponan sama anaknya, tapi sayangnya ada Rotter yang ngejar dia, dan akhirnya dia dimakan juga. Kejadian ini semua bermula 4 jam yang lalu. Zoe, mahasiswa kedokteran, sama teman-temannya lagi di lab. Terus dosen mereka nanya teori tentang penyebab kematian mayat busuk yang ada di depan mereka. Zoe bilang itu influenza, tapi nggak tahu jenisnya apaan. Nggak lama kemudian, si dosen nyuruh Zoe ngambil sampel darah dari pasien yang antibodinya tinggi banget. Pasien itu bernama Max, pasien langganan yang terobsesi sama Zoe. Begitu Zoe mulai ngambil sampel, Max langsung mulai ngomong macem-macem yang bikin merinding, dan dia nggak mau nerima penolakan. Yang bikin Zoe jijik, dia bahkan bikin luka di lengannya dengan tulisan nama Zoe. Setelah Zoe ngambil sampel, Max pegang pahanya, bikin Zoe nggak nyaman banget. Untungnya, teman baiknya Zoe masuk dan langsung mengusir Max. Abis itu, Zoe ikut pesta mahasiswa kedokteran. Dia dengar mereka nyimpen Ciu di kamar mayat, terus dia kesana buat bantuin bawa Ciu ke pesta. Pas masuk, nggak ada orang sama sekali, terus Zoe jalan hati-hati dan tiba-tiba ada mayat yang gerak. Tapi ternyata itu cuma temennya yang lagi iseng. Si cowok ngambil Ciu pertama dan langsung pergi, sementara Zoe ngambil yang kedua. Tapi tiba-tiba Max muncul lagi, bikin merinding. Zoe nyoba marah-marah, tapi nggak dipeduliin. Max malah ngomong kalau mereka punya ikatan batin. Zoe yang ketakutan langsung teriak minta tolong, tapi Max malah nonjok dia sampai jatuh. Terus dia nindih Zoe dan mulai buka-bukain baju Zoe. Pas Max lagi asik jilat-jilat mukanya Zoe, mayat dari kelas tiba-tiba bangun dan gigit Max. Zoe langsung lari balik ke pesta, ngasih tahu semua orang soal monster itu. Orang-orang pada nggak percaya sama dia, tapi mereka langsung pada kicep pas si profesor ternyata udah ketularan juga. Dia langsung gigit salah satu murid, pas Rotter dari kamar mayat juga ikutan muncul dan langsung nyerang. Orang-orang pada teriak histeris dan lari tunggang langgang pas lihat para makhluk itu makan, atau bahkan muntahin cairan menjijikkan ke muka orang-orang. Zoe manjat lewat jendela, nyoba nyelamatin sahabatnya, tapi si profesor keburu nyampe dan langsung gigit lehernya. Rotter-rotter lain ikutan nyerbu, Zoe cuma bisa ngeliatin sahabatnya dimakan dan berubah jadi zombie sebelum akhirnya kabur. 5 tahun berlalu, sekarang dunia udah berubah banget. Wabah rotter udah jadi pandemi global dan yang selamat cuma segelintir orang, mereka pada ngungsi di camp-camp khusus. Zoe untungnya selamat, dia ada di salah satu camp itu, terus ditugasin ke High Rock Bunker, markas militer intelijen dan pengintaian di pegunungan. Markasnya dikelilingin pagar tinggi, dan para tentara pada nembakin rotter kalau deket-deket. Misi Zoe itu ngumpulin informasi tentang rotter buat Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit alias CDC, meskipun udah setahun mereka nggak ada kabar. Letnan Miguel ngerasa penelitian Zoe itu cuman buang-buang waktu, tapi Zoe tetap optimis dan nggak pernah berhenti nyari solusi bareng asistennya, yaitu Alice. Berkat ilmu kedokterannya, Zoe diangkat jadi dokter di markas itu. Suatu pagi, Zoe ngecek anak kecil bernama Lily yang masih sakit meskipun udah dikasih obat. Abis diperiksa dengan seksama, Zoe langsung nemuin Miguel dan Dewan buat ngasih tahu kalau Lily kena pneumonia bakteri. Zoe pengen pergi ke lab medis lamanya di universitas buat ngambil perbekalan biar nyawa Lily bisa diselamatin. Awalnya Miguel nolak, katanya terlalu berisiko pergi jauh-jauh, cuma buat 1 orang. Zoe marah, dia bilang kalau infeksinya bisa nyebar ke bunker dan ngebunuh semua orang yang tersisa. Miguel yang gak punya pilihan lain, akhirnya dia pun setuju. Abis rapat, Zoe dikunjungin sama Baka, adiknya Miguel, yang juga pacarnya Zoe. Mereka mulai mesra-mesraan, tapi pas mau lanjut, Zoe yang trauma sama serangan Max, dia pun ngehentiin perbuatan mereka tanpa ngasih penjelasan. Besoknya, Zoe berangkat sama 2 tim yang dipimpin Baka. Di luar markas, ada beberapa rotter mati.
Tapi selama perjalanan hampir nggak ada tanda-tanda kehidupan lain. Di tengah jalan, salah satu mobilnya mogok. Mereka pun terpaksa berhenti buat benerin. Hutannya lumayan lebat, jadi mereka bakal kesulitan ngeliat kalau ada rotor datang, sehingga mereka harus buru-buru. Tapi sayangnya, sampai udah malam, mobilnya pun belum juga kelar. Tiba-tiba mereka dengar suara geraman sama gemerisik dari hutan, bikin mereka tegang banget. Untungnya, mobilnya udah kelar dibenerin, dan semua orang langsung masuk ke dalam mobil. Pas digas mobilnya nggak mau nyala, terus ada rotor nongol di jendela. Tapi untungnya mobilnya akhirnya nyala juga, dan tim ini berhasil kabur dengan selamat. Beberapa jam kemudian, mereka nyampe di universitas. Bakal langsung bagi-bagi timnya jadi beberapa kelompok. Setengah tim jaga-jaga di pintu masuk, setengahnya lagi ngawal Zoe di dalam gedung. Mereka ngelihat banyak darah dan barang-barang hancur di mana-mana, tapi untungnya apoteknya masih terkunci aman. Zoe tahu passwordnya dan langsung dibuka, timnya langsung ambilin banyak banget obat buat di markas. Pas mau keluar, Zoe nemuin lab lamanya dan berhenti sebentar, sementara yang lain lanjut duluan. Dia ngambil foto-foto lama dan beberapa barang yang bisa bantuin penelitiannya. Tiba-tiba pintu belakang kebuka dan muncul rotor dari baliknya. Zoe langsung nembak buat nakut-nakutin, dia langsung lari balik ke lorong dan nutup pintu di belakangnya. Biar aman, Zoe nembak beberapa kali lagi dan lanjut lari, tapi tali rambutnya jatuh. Dan ternyata rotor dari lab tadi adalah Max. Dia nemuin tali rambut Zoe dan langsung kenal sama baunya. Suara tembakan Zoe bikin rotor lain di gedung itu pada keluar juga, sampai ada yang jatuh dari tangga saking brutalnya. Timnya Baka juga dengar suara ribut dan nyoba nyariin Zoe, dan untungnya ketemu duluan sama Zoe. Mereka siap-siap mau cabut, tapi rotor keburu nyampe dan langsung gigit Frank. Yang lain nyoba nembakin si rotor, tapi justru makin banyak yang datang dan nyerang Frank. Frank pun kemudian nyuruh timnya pergi tanpa dia. Sementara yang lain lari keluar gedung, Frank pakai sisa tenaganya buat nembak dan nusuk sebanyak mungkin rotor. Paginya, timnya nyampe juga di bunker, tapi mereka nggak nyadar kalau Max ternyata nyusup di bawah mobil. Pas Miguel sama penjaga lagi sibuk sama laporan Baka, Max langsung pergi tanpa ketahuan. Miguel ngomel-ngomel karena kehilangan satu tentara, terus pacarnya Frank malah nyalahin Zoe, nuduh dia penyebab pacarnya mati. Di antara pepohonan, Max ngumpet dan ngeliatin anak-anak main bola di luar pagar. Gak lama kemudian, seorang penjaga nyuruh anak-anak masuk, tapi satu anak ketinggalan karena bolanya menggelinding jauh. Pas si anak mau ngambil bolanya, penjaga nemuin dia dan nyuruh masuk ke dalam, janji bakal ngambilin bolanya. Lihat kesempatan, Max langsung loncat nyerang si penjaga dan ngebunuh dia dalam hitungan detik. Terus dia lari ke bunker, berhasil nyelip masuk tanpa ketahuan sebelum pintunya dikunci. Di dalam, tentaranya banyak banget, jadi Max ngumpet di ventilasi udara, terus pakai bau tali rambut buat ngelacak keberadaan Zoe. Sementara itu, Zoe buru-buru ngasih obat ke Lily. Pas balik ke kamarnya, Max akhirnya ngeliat dia. Dia nguntit Zoe, tapi langsung kicep pas lihat Baka nyamperin Zoe duluan. Mereka ngobrol dan ciuman, bikin Max panas hati banget karena cemburu. Di saat yang sama, di ruang pemeliharaan, bokapnya Lily dengar suara dari ventilasi, dikiranya tikus. Dia nyoba manjat ke ventilasi, tapi dia justru ketemu dengan Max yang langsung nyerang dia. Gak lama kemudian Wendy, nyokapnya Lily, nyariin suaminya, terus ngeliat ada darah di tutup ventilasi. Pas dibuka, mayat suaminya jatuh keluar. Dia langsung teriak ketakutan dan langsung kabur. Tapi sayangnya, Max berhasil ngejar dia dan langsung banting-banting tubuhnya sebelum akhirnya bawa dia pergi. Sementara itu, Zoe sedang lihat keadaan Lily yang kini udah baikan. Dan semua kegiatan Zoe itu sedang dipantau sama Max dari dalam ventilasi. Pas Zoe keluar kamar, Max nongol dan ngalangin jalannya. Zoe langsung lari dan berhasil nyalain alarm penyusup sebelum Max mepet dia di pintu yang kekunci. Max nunjukin nama Zoe di lengannya, bikin Zoe akhirnya sadar siapa dia. Terus, Max dorong Zoe ke pintu, tapi nggak digigit, cuman mainin perkakasnya doang. Untungnya ada tentara yang datang dan nembakin Max sampai roboh. Zoe tiba-tiba pasang badan, minta tentara jangan bunuh Max, soalnya Max masih hidup dan punya pikiran, jadi dia bisa jadi petunjuk buat penelitiannya. Bakal langsung lempar jaring ke Max, terus dibantuin sama timnya buat merantai Max di lab. Pas Miguel tahu, dia langsung marah-marah, tapi Zoe buktiin ini terobosan penting dengan nyodorin lengannya ke Max, dan Max ternyata nggak ngegigit. Zoe yakin ada sesuatu di otak Max yang masih berfungsi dan bisa bantu dia bikin vaksin. Miguel masih nggak percaya sama omongan Zoe, tapi pacarnya Frank kebetulan nguping. Terus dia minta Miguel biarin aja rotornya, biar kematian Frank nggak sia-sia. Akhirnya Miguel ngalah, ngizinin Zoe simpen Max,
tapi ngasih perintah ke tentara buat nembak kalau ada tanda-tanda bahaya sedikit apapun. Beberapa waktu kemudian, Alice sama Zoe lagi ngeliatin scan data vitalnya Max. Terus nemuin kalau beberapa bagian tubuhnya udah mati, tapi jantung, mata, sama otaknya masih berfungsi kayak manusia. Buat ngerti kenapa mereka butuh sampel darahnya Max. Alice jagain sambil nodongin pistol, Zoe deketin Max, pura-pura ngegodain sambil ngambil sampel darahnya. Si Max sampai jilat-jilat mukanya Zoe sambil manggil-manggil namanya. Siangnya, Baka nyamperin Zoe, bikin Max marah. Zoe jelasin kalau darahnya Max itu tinggi banget hormonnya, yang mungkin bisa ngestop virusnya. Tapi dia nggak tahu hormon dari kelenjar mana, jadi dia butuh sampel virus dari rotor yang masih hidup buat bandingin perbedaannya. Baka nggak gitu suka sama idenya, tapi Zoe berhasil ngeyakinin dia kalau nggak ada pilihan lain. Mereka nunggu sampai cukup gelap buat ambil sampel, tanpa bilang-bilang ke Miguel. Baka bawa tim ke gerbang utama, terus hati-hati ngebiarin satu rotor masuk, langsung ditangkap dan ditahan. Zoe cepet-cepet ngambil sampel darah, terus Baka nembak kepalanya si rotor. Mereka ngebiarin satu rotor lagi masuk, tapi tahu-tahu makin banyak rotor ngumpul di gerbang. Akhirnya tentara-tentara udah nggak kuat nahan lagi, rotor-rotor langsung menyerbu masuk, lompat-lompatan ke orang-orang buat makan dan bunuh tanpa ampun. Tentara lainnya nembakin dan ngebunuh beberapa rotor sebelum kabur ke mobil mereka. Alice lagi di belakang kemudi, tapi sebelum bisa tancap gas, ada rotor yang gigit lengannya. Rombongan rotor ngeliat mobil pergi dan langsung mengejar mereka. Di bunker, Miguel lagi nyariin Zoe, terus ngeliat Max dan nama Zoe yang ada di lengannya. Miguel jadi ngira kalau Max itu selingkuhannya Zoe, dan Zoe cuman manfaatin Max buat kepentingan pribadi. Pas itu juga, alarmnya bunyi, Miguel langsung lari ke pintu bunker. Dia sama tentara lain nembakin rotor-rotor biar nggak masuk, dan akhirnya berhasil nutup gerbang sebelum mereka ikutan masuk. Miguel langsung marah-marah ke semua orang, terus dia ngeliat bekas gigitan di lengan Alice. Miguel langsung ambil pistolnya, tapi Zoe buru-buru bilang infeksinya belum nyebar dan butuh waktu. Karena gigitannya bukan di kepala, jadi vaksinnya bisa nyembuhin Alice. Tapi Miguel nggak percaya vaksinnya bakal berhasil, jadi dia langsung nembak kepalanya Alice. Zoe marah, tapi Miguel nodongin pistol ke dia juga. Untungnya Baka nenangin dia. Sebelum pergi, Miguel ngasih Zoe waktu 12 jam buat nyelesain eksperimennya, abis itu dia bakal bunuh Max juga. Baka nyusul Miguel ke kantornya, nanyain soal sikapnya. Miguel cerita soal nama di lengannya Max, terus nuduh Zoe selingkuh. Dia mikir Zoe punya motif tersembunyi. Baka yang bingung kemudian pergi nyamperin Zoe buat minta penjelasan. Zoe akhirnya cerita apa yang Max lakuin ke dia, sama gimana dia harus hidup dengan trauma itu. Dia sakit hati banget pas Baka nggak percaya sama dia, jadi dia langsung pergi. Di lab, Zoe lanjutin penelitiannya, sementara 2 tentara bawain dia minum. Salah satu tentara terlalu deket sama Max, terus ngehina dia, bikin Max ngamuk, cekik lehernya, dan kepalanya dibenturin ke dinding. Tentara satunya langsung misahin mereka, tapi Max malah nyolong kunci rantai pas mereka lengah. Pas tentara-tentara itu pergi, Max terus-terusan manggil nama Zoe, bilang Zoe itu miliknya. Tapi Zoe cuek aja, lanjut ngerjain penelitiannya. Beberapa jam dan banyak tes kemudian, Zoe berhasil mastiin kalau darahnya Max bisa nahan virus dan bisa dipakai jadi vaksin. Bahkan yang udah terinfeksi juga bisa ngelawan virus sebelum nyampe ke otak. Tapi tiba-tiba Max berhasil bebas dari rantai pakai kunci yang dicolong tadi, terus mulai mencekik Zoe. Zoe langsung ambil botol bahan kimia, terus dilemparin ke mukanya Max dan langsung kabur. Zoe langsung nemuin tentara-tentara, nyuruh mereka ke lab, tapi ternyata Max udah lari. Timnya langsung nyalain alarm lagi, nyuruh warga diam di tempat. Lily jadi ketakutan dan nyari orang dewasa, tapi dia malah nemuin Wendy yang udah jadi rotor. Terjadi aksi kejar-kejaran, terus Lily nabrak tentara yang langsung diserbu sama Wendy dan digigit. Lily kejebak di pojokan, tapi sebelum Wendy bisa ngebunuh dia, Max muncul dan ngebunuh Wendy duluan. Di tempat pengungsian, Miguel ngasih tahu warga sipil kalau semuanya udah aman biar pada tenang. Terus dia nyuruh timnya Baka buat bunuh Max, meskipun vaksinnya belum jadi. Sementara itu, Zoe lagi nyari Lily dan ngikutin jejak mayat, sambil ngambil pistol dari tentara yang udah tewas. Akhirnya, dia nemuin Max yang nyulik Lily, terus minta Zoe buat ditukar sama si anak kecil. Zoe ngancem mau bunuh diri, Max marah dan hampir aja ngebunuh Lily. Tapi Zoe nurunin pistolnya, dan Max ngelepasin Lily. Lily ngumpet di bawah mobil, Max nangkep Zoe sambil jambak rambutnya, terus buka gerbang biar rotor-rotor masuk. Beberapa rotor nyoba ngegigit Zoe, tapi Max ngelindungin dia.
Tiba-tiba para tentara datang dan nembakin rotor-rotor itu sampai pada mati. Miguel langsung nembak Max dan Max ngelepasin Zoe. Tapi ada rotor yang nemuin Lily, terus dia lari keluar bunker, sementara Zoe ngikutin. Max juga ngikutin mereka, sementara para tentara terus nembakin rotor-rotor, tapi sayangnya jumlah mereka terlalu banyak. Rotor-rotor ngerubungin penjaga di pintu dan ngebunuhnya, mereka pun langsung masuk ke bunker dan mulai bantai orang-orang sipil. Satu persatu orang pada mati, sementara 2 penjaga di sana mati-matian ngebunuhin rotor sebanyak mungkin. Tapi nggak lama kemudian, mereka kewalahan, salah satu tentara kena gigit di leher, jadi partnernya terpaksa nembak dia di kepala sebelum berubah jadi zombie. Di gerbang utama, Baka juga kena gigit di lengannya, terus dia nembak rotor terakhir. Miguel langsung nutup gerbang, Baka coba cegah dia karena Zoe masih di luar, tapi Miguel malah ngancam bakal nembak. Tiba-tiba 2 rotor muncul dari persembunyian dan nyerbu Miguel. Rotor ketiga nyerang Baka, yang nyoba ngelawan dan nembak dia sebelum ngebunuh 2 rotor lainnya. Rotor-rotornya akhirnya mati, tapi Miguel udah keburu tewas. Pas Baka buka pintu lagi, rotor lain muncul dan gigit dia lagi sebelum akhirnya ditembak. Sementara itu, Zoe nemuin Lily, terus mereka ngumpet di rumah kaca. Max ngeliat mereka dari jendela, langsung lari masuk ngikutin bau Zoe. Dia nemu jaket Zoe di meja, tapi ternyata itu jebakan. Zoe keluar dari tumpukan tanah, terus nyerang dia pakai pisau kebun, robek perutnya Max dan penggal kepalanya. Abis itu, Zoe sama Lily balik ke dalam, nemuin Baka yang udah siap-siap mau bunuh diri. Zoe bujuk dia buat nunggu dulu, soalnya infeksinya belum nyebar, dia masih punya waktu buat nyelesain vaksinnya. Beberapa saat kemudian, di lab, Zoe nyuntikin vaksin percobaan pertamanya ke Baka. Dan ternyata vaksinnya berhasil. Sekarang Zoe bisa pakai antibodinya Baka buat bikin lebih banyak vaksin. Zoe kemudian ngirim pesan lewat radio, ngundang orang-orang datang ke bunker buat ngambil vaksin. Para survivor kini udah mulai bangkit lagi dan punya harapan lebih besar buat masa depan. Cerita dimulai di pabrik di Prancis. Ada beberapa buruh pada ngamuk di kantor bosnya, nuntut keadilan. Mereka mau si bos tanggung jawab atas kecelakaan yang bikin banyak pekerja luka-luka. Tapi si bos belagu itu malah ngeles, nggak mau disalahin, dan ogah ngasih ganti rugi. Para buruh pun ngamuk, ngerusakin kantor bosnya. Mereka amukin kantornya sampai berantakan abis, terus ngeroyok si bos. Polisi langsung dateng, tapi tetap aja nggak bisa nenangin massa yang udah pada emosi jiwa. Salah satu buruh yaitu Mikal, saking marahnya ampe naik ke atas badan polisi, terus mencekik mereka. Ternyata pacarnya yaitu Karin juga jadi korban kecelakaan itu, jadi dia pengen balas dendam. Tapi dia langsung diringkus sama polisi lain, diborgol, terus ditangkap. Beberapa bulan kemudian, Mikal terlihat nongkrong santai di rumah. Dia baru keluar dari penjara, tapi nggak boleh keluar kota. Ada alat pelacak di kakinya buat mantau gerak-geriknya. Mikal juga udah cerai sama istrinya, yaitu Alice, dan sekarang tinggal sama Karin. Karin masih terkapar di kasur gara-gara cedera dari kecelakaan itu. Kita kemudian diperlihatkan sama Selma, anak Mikal dan Alice. Dulu dia sangat periang, tapi hidupnya jungkir balik gara-gara perceraian orang tuanya. Dia jadi jauh sama teman-temannya, terus dingin banget sama orang lain. Suatu hari pas lagi les berkuda, Selma ngeliat teman-temannya lagi nonton video penangkapan bokapnya. Mereka malah ketawa-ketawa dan ngeledekin kejadian itu. Selma langsung naik darah. Dia balas dengan cara ngolesin tai kuda ke muka temennya. Gara-gara kelakuannya ini, nyokapnya dipanggil ke kantor kepala sekolah. Selma terus dikasih peringatan keras, kalau dia nggak berubah sikap, bakal dikeluarin dari sekolah. Malamnya, Selma pergi ke tempat bokapnya buat nginep weekend. Pas lagi nonton TV, dia kaget banget dengar berita kalau Amerika Latin lagi kena hujan yang 100 kali lebih asam dari biasanya. Ini gara-gara pemanasan global sama polusi yang udah bertahun-tahun. Hujan asam itu udah ngerusak hutan dan ngebunuh ribuan hewan. Ilmuwan pada bilang, tinggal tunggu waktu aja sebelum nyampe ke belahan bumi utara. Selma penasaran sama beritanya, tapi bokapnya langsung matiin TV, nyuruh dia nggak usah percaya sama omong kosong gitu. Malamnya, pas Alice lagi tidur, tiba-tiba hujan turun. Alice nyadar kalau jendela kamarnya Selma kebuka, terus dia tutup. Dia juga naruh handuk di lantai buat nyerap airnya. Tapi dia nggak sadar kalau warna handuknya berubah, di mana itu disebabkan oleh air asam. Paginya, hujannya udah berhenti, tapi masih mendung banget. Udah ada beberapa kejadian orang-orang pada cedera kena hujan, jadi negara langsung menetapkan siaga 1. Pas Alice akhirnya baca berita, dia langsung khawatir banget sama anaknya yang baru aja berangkat sekolah. Alice panik, langsung coba telepon Selma, tapi nggak nyambung-nyambung.
Udah hopeless banget, dia nelponin Mikal, terus ngasih tahu keadaan darurat ini. Mikal juga ikutan khawatir, akhirnya mereka mutusin buat pergi ke sekolah Selma bareng-bareng dan bawa pulang anaknya. Tapi nahas banget, pas nyampe sekolah, mereka malah dikasih tahu kalau murid-murid sedang naik kuda di hutan. Mereka berdua langsung lari ke sana, dan terlihat ratusan orang tua lain juga lagi nungguin anaknya, bikin macet parah. Alice turun dari truk, terus ngeliat ada awan gelap ngumpul di atas mereka. Alice dan Mikal langsung keluar dari jalan raya, buru-buru nyari anaknya. Sementara itu di hutan, Selma terlihat sendirian sama kudanya. Ternyata dia payah banget kalau disuruh naik kuda, jadi dia ditinggal teman-temannya. Tiba-tiba, hujan mulai turun rintik-rintik, ngebakar ranting sama daun di tanah. Si kuda malang juga kena dan pada lari ketakutan. Di luar hutan, para orang tua nyadar kalau truk mereka nggak bisa jalan lagi, jadi Mikal mutusin buat jalan kaki aja. Untungnya, dia berhasil nemuin Selma yang keluar dari hutan sendirian. Mereka berdua langsung berteduh di kandang kuda terdekat sebelum hujan deras turun. Tapi ternyata tempat itu nggak aman juga. Beberapa tetes hujan asam mulai bocor dari langit-langit. Mikal langsung panik, buru-buru nelpon Alice dan ngasih tahu lokasi mereka. Alice langsung tancap gas nerjang hujan deres, jarak pandang minim banget, tapi untungnya nyampe juga di kandang kuda. Habis itu, mereka sekeluarga naik truk dan langsung cabut dari sana. Di jalan, mereka dengar teriakan orang-orang yang kesakitan karena kebakar hujan asam. Akhirnya mereka nyampe di jalan tol, tapi masih macet total. Truknya pelan-pelan mulai hancur kena hujan. Alice tahu mereka nggak punya banyak waktu, jadi dia langsung nerobos mobil-mobil lain. Tiba-tiba pintu belakang kebuka dan ada cowok luka-luka nyoba masuk, tapi Mikal langsung nendang dia keluar, terus nutup pintu lagi. Alice nemu jalan kosong dan langsung ngegas sekencang-kencangnya. Beberapa jam kemudian, hujan akhirnya reda dan terlihat kerusakan yang ditimbulkan. Mayat berserakan di jalanan, banyak benda meleleh jadi nggak karuan bentuknya. Sementara itu, keluarga tadi masih OTW, nyari cara buat kabur dari negara ini. Tapi sial banget, truk mereka mogok gara-gara kena asam hujan. Mereka terpaksa berteduh semalaman di rumah kosong. Tempat itu udah didekor buat pesta ulang tahun, tapi sayangnya nggak jadi digelar. Mereka juga nemu kucing peliharaan yang lagi makan kue ulang tahun sendirian. Selma mau ngelus si kucing, tapi nyokapnya ngelarang. Takut bulunya kena asam. Sementara itu, Mikal nemu keran air masih nyala, tapi dia nggak yakin airnya aman diminum apa enggak. Mikir-mikir bentar, dia mutusin nyoba ngasih minum ke si kucing. Tapi Selma nggak suka idenya dan langsung buang airnya di wastafel. Alice kemudian nemu air kemasan, mereka sekeluarga gantian minum airnya dikit-dikit. Mereka makan makanan dari kulkas, terus pakai aluminium foil buat nutupin kaki mereka. Lumayan bisa lega sebentar dari situasi kacau ini. Terus Mikal ngecek mangkok yang tadi, dan dia kaget banget karena mangkoknya udah meleleh. Artinya, air keran sama sekali nggak aman buat diminum. Beberapa jam kemudian, ortunya Selma udah pada tidur, tapi Selma nggak bisa tidur, gara-gara suara tetesan air di luar. Ternyata, hujan turun lagi. Terus, ada air netes dari langit-langit. Selma pergi ngecek si kucing, tapi malah nemuin si kucing udah mati berlumuran darah. Sedih banget, Selma langsung lari ke nyokapnya dan minta dipeluk. Paginya, hujannya berhenti, terus keluarga ini langsung jalan kaki. Mereka nemuin ribuan orang lain yang sama kayak mereka, pada pengen kabur dari negara ini. Abis jalan berjam-jam, mereka nyampe di jembatan, tapi polisinya cuma ngebiarin beberapa orang saja yang boleh lewat, dengan alasan keamanan. Tapi orang-orang udah pada emosi, terus terjadi aksi dorong-dorongan. Pas lagi rusuh-rusuhnya, Alice kedorong ke depan, kepisah dari keluarganya. Sekarang tiba giliran Alice buat nyeberang jembatan sama orang-orang lain. Dia bilang ke polisi kalau dia nggak bisa pergi tanpa keluarganya, tapi polisinya cuek aja, nyuruh dia lanjut. Tapi pas dia udah jalan agak jauh, jembatannya tiba-tiba runtuh. Banyak orang langsung ketimpa puing-puing, yang lain pada keinjek-injek pas rebutan kabur. Alice nyoba mati-matian buat nyamperin keluarganya, tapi dia kejebak di tengah kerumunan orang yang panik. Terus pagar di belakangnya jebol, bikin Alice sama beberapa orang lain jatuh ke air. Kulitnya langsung pada meleleh dan terbakar, Alice teriak ketakutan. Pas Selma ngeliat nyokapnya kesiksa di air, dia langsung mau nolongin, tapi ditahan sama Mikal. Mereka berdua cuma bisa diam ngeliatin Alice menderita banget, sampai akhirnya meninggal di air. Habis kejadian itu, tentara langsung nganterin orang-orang pakai truk. Mereka dibawa ke barak tentara, dikasih makan dan tempat tinggal. Mikal nggak mau nyanyain kesempatan, langsung nelpon pacarnya, dan akhirnya mereka bisa tahu keadaan masing-masing. Paginya, para warga dibagi jadi kelompok-kelompok terus dimasukin ke truk.
Mereka dibawa ke hutan, terus disuruh lanjutin perjalanan kaki. Tentara-tentara ngarahin mereka pakai flare merah biar nggak ada yang nyasar. Tapi nggak lama kemudian awan gelap mulai datang lagi, bikin semua orang pada panik. Semua orang langsung pada kabur buat nyelamatin diri, tapi Selma malah kesandung-sandung gara-gara grogi. Mikal berusaha bikin dia tetap jalan, tapi hal ini bikin mereka ketinggalan dan kepisah dari yang lain. Untungnya mereka nemuin terowongan di dekat situ dan langsung sembunyi. Pas banget sebelum hujannya mulai. Mereka berdua nekat masuk ke terowongan gelap itu, tapi sialnya Mikal keselip dan jatuh. Lembabnya terowongan itu bikin luka bakar asam di kakinya. Mikal kesakitan banget, tapi mereka tetap jalan sampai keluar terowongan. Untungnya hujannya udah berhenti dan awannya juga udah hilang. Mereka terus jalan kaki berjam-jam sampai akhirnya nemu beberapa rumah. Mikal coba-coba ngegedor salah satu pintu, nyoba minta tolong, tapi nggak ada yang nyaut. Pas tenaganya udah habis, akhirnya dia ambruk di lantai karena kecapekan. Selma langsung panik, lari ke bokapnya sambil teriak-teriak minta tolong. Pas sadar, Mikal udah ada di rumah salah satu penduduk, namanya Deborah. Dia tinggal sama anak kecilnya. Deborah ngasih air kemasan sama baju bersih ke Mikal, tapi ogah bagi makanan karena stoknya udah menipis. Beberapa saat kemudian, Selma jalan-jalan di lantai atas, dia ngeliat dinding-dinding yang kena noda asam. Dia nemu alat yang dibungkus plastik, terus mau megang. Tapi dilarang sama Deborah. Pas lagi ngobrol, Deborah ngasih tahu kalau alat itu buat dialisis anaknya. Tapi kadang-kadang mereka nggak bisa ke atas gara-gara langit-langitnya bocor. Pas Mikal tahu, dia langsung bawa alatnya ke bawah biar si anak bisa dialisis dengan aman. Deborah terharu sama kebaikan Mikal, akhirnya dia mau juga bagi-bagi makanan. Malamnya, mereka milih tidur di garasi, katanya lebih aman. Tapi begitu mereka matiin lampu, Deborah langsung kunci pintu dari luar. Habis itu, Deborah naik ke atas, tiduran di sebelah anaknya. Gak lama kemudian, hujan turun deras, rumah pada bocor kemana-mana. Keran sama kabel-kabel listrik pada meleleh, asap asam keluar dari berbagai lubang. Di bawah, Mikal sama Selma tiba-tiba bangun, sadar kalau rumahnya udah mau runtuh. Mereka coba buka pintu, tapi ternyata dikunci dari luar. Selma gak mau ninggalin keluarga Deborah, jadi dia nyoba teriak-teriak manggil mereka, tapi bokapnya langsung narik dia pergi pas rumah mulai ambruk. Mereka berdua langsung masuk mobilnya Deborah dan kabur dari sana. Susah banget Mikal nyetirnya, jarak pandang hampir nol, dan mobilnya juga udah mulai hancur. Tapi untungnya mereka berhasil keluar dari badai dengan selamat. Habis nyetir berjam-jam, mereka nyampe di lapangan, hujannya juga udah berhenti. Selma udah panik, nanya mereka mau kemana. Tapi Mikal sendiri juga nggak tahu, jadinya dia ngomel-ngomel ke Selma saking frustasinya. Terus Mikal keluar buat ngadem bentar. Tapi kakinya malah kena rumput basah, yang bikin kakinya langsung melepuh. Balik ke mobil, Mikal tambah bingung, karena Selma udah ngilang dari dalam mobil. Ternyata Selma kabur sendiri, tapi dia kesusahan banget gara-gara tanahnya pada asam semua. Pas udah nggak tahan sama sakitnya, dia manjat ke atas bangunan. Tapi bangunannya malah tenggelam pelan-pelan gara-gara tanahnya korosif. Pas kayaknya dia udah mau mati, tiba-tiba bokapnya muncul dan langsung nyelamatin dia. Mikal langsung gendong Selma dan bawa ke mobil mereka. Kakinya Mikal udah parah banget kena bakar, terus dia pingsan gara-gara sakitnya. Untungnya, pas matahari terbit, mereka diselamatin sama tim militer dan langsung dibawa ke rumah sakit. Mikal langsung dapat perawatan intensif, sementara Selma nanyain soal keluarganya. Dia dikasih tahu kalau Karin udah meninggal beberapa hari lalu. Tapi Selma milih buat gak bilang ke bokapnya dulu. Selma kemudian nyamperin bokapnya yang lagi dirawat dan tidur di pelukannya.